Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu, orang tua, dan Bapak Ibu guru yang kami kasihi. Hari ini kita akan mengadakan pendalaman Advent yang pertama. Secara umum, tema besar masa Advent ini adalah keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Melalui tema ini diharapkan keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang tangguh dengan menemukan pengalaman-pengalaman yang menguatkan kita untuk tetap berbuat kebaikan, berbuat kasih sesuai dengan ajaran Kristus. Itulah yang akan kita dalami dan usahakan untuk kita lakukan selama masa Advent ini agar kelahiran Yesus Kristus sungguh-sungguh membawa kegembiraan bagi kita semua. Anak-anak, seperti yang kalian lihat di gambar ini, ada 4 lilin Advent. Lilinnya berwarna ungu, sesuai dengan masa Advent. Nah, ini disebut dengan lingkaran Advent. Lilin yang pertama adalah lilin harapan. Yang kedua adalah lilin kasih. Yang ketiga adalah lilin kegembiraan. Dan yang keempat adalah lilin damai. Nah, setiap lilin ini akan dinyalakan setiap minggunya. Karena hari ini kita mendalami Advent yang pertama, maka kita menyalakan lilin yang pertama atau lilin harapan. Nah, sebelum kita melanjutkan pendalaman Advent kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan bernyanyi terlebih dahulu. O datanglah Emmanuel. Menantikan
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Engkau selalu menyayangi kami. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Engkau menjaga dan menguatkan keluarga kami. Tuhan, saat ini kami akan mengadakan pertemuan Advent yang pertama. Dampingilah dan sertailah pertemuan kami. Semoga kami dapat mengikuti pertemuan Advent ini dengan baik. Berkatilah pula kami semua dan keluarga kami. Semoga dapat menjalani masa Advent dengan penuh semangat. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, Bu Christine akan memandu kalian untuk menemukan cerita-cerita selama pandemi atau pengalaman-pengalaman kalian selama masa pandemi. Silakan nanti anak-anak menjawabnya di dalam hati dengan sungguh-sungguh menemukan dalam pengalaman yang sudah anak-anak lalui. Apakah apa yang kalian lakukan selama masa pandemi ini? Coba anak-anak ingat apa saja yang sudah kalian lakukan selama pandemi ini. Bagaimana kalian belajar selama pandemi ini? Apakah semangat, rajin, atau ada yang malas dan bosan? Apakah kamu dan keluargamu mengikuti perayaan Ekaristi atau berdoa bersama? Coba diingat, apakah masih sering, atau kadang-kadang, atau jarang, atau mungkin ada yang selalu mengikuti misa bersama atau doa bersama. Apakah kalian pernah ikut membantu keluarga yang terpapar virus corona? Bagaimana perasaanmu saat membantu mereka? Apakah ada dari anggota keluargamu yang sempat terpapar virus corona? Lalu, kebaikan-kebaikan apa yang kalian lihat atau yang kalian alami selama masa pandemi ini? Nah, untuk mendalami pengalaman ini, kita akan dibantu oleh bacaan kitab suci yang diambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6, yaitu kisah tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita dengarkan bersama-sama. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis,
Dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka. Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, anak-anak, dari kisah Yohanes Pembaptis tadi, kita bisa lihat bahwa saat itu situasi di tempat Yohanes Pembaptis itu adalah orang-orang banyak melakukan perbuatan yang buruk. Ya, bahkan sudah banyak yang merasa tidak berdosa padahal mereka berdosa. Ya, seperti korupsi, tidak jujur dalam pekerjaan, ya, atau pelit, tidak mau berbagi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga dalam situasi Yohanes Pembaptis itu banyak orang-orang miskin yang benar-benar terlantar, tidak ada yang memperhatikan. Dan banyak orang-orang yang kaya itu menghambur-hamburkan kekayaan mereka. Nah, Yohanes Pembaptis peduli dengan situasi itu. Lalu dengan berani, dia menegur dan mengajak orang-orang untuk bertobat. Karena sebentar lagi Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, anak-anak, kalau kita membayangkan sekarang, coba anak-anak bayangkan sekarang Yohanes Pembaptis hadir di hadapan kita dan mengatakan hal yang sama. Bertobatlah anak-anak, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah anak-anak, sebab kelahiran Yesus sudah dekat, supaya kamu siap menyambut kelahiran Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, pertobatan apa yang dapat kita lakukan selama masa Advent ini dalam situasi pandemi yang masih terjadi? Coba anak-anak renungkan sebentar. Kira-kira pertobatan apa yang dapat anak-anak lakukan? Nah, baik, pertobatan yang bisa kita lakukan selama masa Advent ini adalah dengan berlatih dan belajar terus-menerus supaya menjadi anak yang lebih baik setiap hari. Bagaimana kita melakukannya? Pertama, dalam belajar online. Ya, mungkin sudah ada rasa bosan, sudah ada rasa capek, rasa malas. Nah, kita perbaiki lagi terus-menerus, perbaiki lagi supaya kita tetap semangat belajarnya. Kamu sudah hebat karena sudah selesai PAS juga ya, sudah melalui dengan baik, dengan tekun belajar, melakukan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru tepat waktu, juga belajar mandiri supaya tidak terlalu banyak merepotkan orang tua. Kamu sudah hebat. Kalau ini ditingkatkan terus-menerus, kamu akan lebih hebat lagi. Nah, ini juga dengan berbagi ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Gambar ini banyak sekali sudah dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, dengan berbagi sayur, tahu, tempe, atau nasi bungkus, ya, digantungkan di luar, lalu orang bisa mengambil sesuai kebutuhan. Kamu juga bisa mengajak papa mama untuk memberikan sumbangan. Boleh di pagar kalian buat seperti ini bersama papa mama, atau boleh juga diberikan ke gereja atau ke RT. Nah, ini misa dan doa bersama keluarga. Nah, harapannya anak-anak, meskipun masih dalam pandemi, anak-anak bersama keluarga tetap mengikuti misa online, juga tetap berdoa bersama supaya tetap kuat menjalani masa pandemi ini. Lalu,
Anak-anak juga bisa sedikit demi sedikit belajar membantu pekerjaan orang tua supaya lebih ringan, atau bukan lebih ringan juga supaya mengembangkan kebersamaan bersama keluarga. Entah menyapu atau merapikan tempat belajar, tempat bermain, bisa kamu lakukan. Nah, ini saja kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, itu sudah sangat hebat sekali. Nah, harapannya adalah selama masa Advent ini kita bisa melakukan pertobatan-pertobatan seperti tadi. Kalau ada yang sudah baik, diperbaiki lebih baik lagi. Kalau ada yang masih kurang, segera diperbaiki. Nah, semoga makna ajaran Yohanes Pembaptis hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas ajaran-Mu melalui Santo Yohanes Pembaptis yang kami dengarkan hari ini. Kami mohon, bantulah agar kami mampu melakukan pertobatan-pertobatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan semoga kami dapat menjadi anak yang lebih baik lagi. Sebab Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pendalaman Advent kita yang pertama hari ini. Terima kasih, berkah dalam, sampai jumpa. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!